panjatkan kehadirat Allah yang Maha Perkasa dan telah melimpahkan kepada kita kesehatan yang paripurna, sehingga pada sore hari ini kita bisa bermuajahah thalabul ilmi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam, taslim, moga-moga senantiasa terunjuk kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Moga kita dapat syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah, insyaallah. Ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum. Ada beberapa hal yang akan bisa mengangkat derajat seseorang dan akan merendahkannya. Kalau seseorang diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala atau raf'ul darajat, maka dia mendapatkan kemuliaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum, seorang tabi'in namanya Syekh Junaid Al-Baghdadi, beliau mengatakan arbaun, ada 4. Yarfa'ullahil abdi, yang itu akan menaikkan derajat seorang hamba. Ya, ada 4 faktor yang bisa menaikkan derajat seorang hamba. Wa inqal, meskipun sedikit amaluhu wa ulumuhu, meskipun sedikit amal dan ilmunya. Jadi barang siapa yang mungkin lihat amale kok cekak, ya, atau ilmune ya tidak patek gugur, tapi kemudian kita berusaha untuk ya bisa memenuhi 4 hal tadi, Pak, insya Allah kita nanti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa 4 tadi? Yang pertama adalah ilm. Al-hilm itu adalah sabar atau mampu bersabar ketika ya dia kemudian mempunyai kesempatan untuk membalas. Jadi kalau orang itu sudah punya kedudukan, ya, jabatan, pangkat dan sebagainya, ketika kemudian orang yang menzalimi, dia kan bisa ya membalasnya. Tapi orang yang hilm itu adalah orang yang bersabar ketika dia mampu membalas. Kemudian yang kedua yaitu tawadhu. Tawadhu itu adalah orang yang senantiasa rendah hatinya. Yang ketiga yaitu sakha. Sakha itu apa? Orang yang dermawan. Kemudian yang keempat yaitu husnul khuluq. Orang yang mempunyai ya perilaku atau akhlak yang baik. 4 hal ini kalau dipunyai seseorang, maka derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri orang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa kemuliaan seseorang itu kemudian ya dia mendapatkan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia dijamin hidayahnya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu barang siapa yang bertakwa, ilmunya pasti ditambahi. Wattaqullaha wa yu'allimuhu. Barang siapa yang bertakwa, ilmunya pasti akan ditambah. Takwa itu apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut melampaui perbuatan yang nulayani atau menyelisihi apa-apa yang menjadi perintah Allah dan Rasul-Nya. Karena itu, ya, saudara-saudara sekalian yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama itu adalah ilmu, yaitu adalah orang yang mempunyai sifat sabar. Jadi sabar itu definisinya dari Ihya Ulumuddin, ya, Imam Al-Ghazali, yaitu kemudian memberikan takrif atau arti sabar itu adalah wukufu ma'al bala bi husnil adab, yaitu ya mempunyai adab yang baik ketika kemudian dia mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang membuat orang bahagia itu yang pertama adalah lisanun dzakirun, yaitu orang yang banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala atau lisannya itu penuh dengan pujian kepada Sang Pencipta. Yang kedua, qalbun syakirun, yaitu hati yang mampu bersyukur. Hati yang bersyukur pasti sabar. Orang yang sabar mesti gampang bersyukur. Karena orang itu kalau punya sifat optimis atau roja, pasti sayap kanannya itu adalah ya syukur, sayap kirinya itu adalah sabar. Jadi dia punya ya 2 sayap untuk terbang. Ya.
keharibaan mardotillah atau ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya dengan sifat optimis. Tapi kalau optimis tidak sabaran itu bukan optimis. Optimis tapi tidak bersyukur sambat berarti bukan ya kan optimis. Jadi optimis atau tafaul yaitu adalah orang-orang yang senantiasa mempunyai sifat syukur dan sabar. Maka sabar itu diletakkan sebagai kunci dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ali Imran yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kamu dan lipat gandakan kesabaran kamu. Dan ribatlah, siap-siaplah di perbatasan untuk membela negerimu masing-masing. Wattaqullaha, bertakwalah kamu pada Allah, la'allakum tuflihun. Supaya kamu mendapatkan kemenangan. Saudara kita di Gaza, itu ya pasukan Hamas itu diancam dengan apa? Genosid atau pembunuhan pada para pengungsi. Bayangkan, keluarganya dibunuh, kira-kira pasukannya bisa perang membuatkan kan angel Pak ya. Insya Allah ya Pak. Ketika seseorang itu kemudian dan melihat gagasan itu gagasan Allah SWT, maka dia harus senantiasa ribat, yaitu adalah berjaga-jaga dengan hati yang tabah, tatak, pasti dia akan tetap bisa memenuhi semua kekurangannya dan pasti akan tutup ya sampai kepada ya, tujuan yang diharapkan. Karena sekarang ini kita menghadapi krisis generasi muda kita itu menjadi generasi rebahan atau generasi yang mengalami sindroma yang namanya lumuisasi. Jadi senengnya itu cuma ngedaan, main HP, inongki, ya. Senengannya ya cuma jagongan, kon ngaji wangel, kon budal sholat ya, jawabannya kursi tok, sik tok, bermenudok. Nah ini kenapa? Generasi kita itu ternyata ya kesalahan kita sendiri. Kenapa kesalahan kita sendiri? Karena bapak dan mbahnya dulu itu mereka itu perjuangannya itu sangat kompleks. Jadi generasi baby boomer kelahiran ya 46 sampai 65, generasi X ya 66 sampai 80-an, generasi Y antara 80-an ya, sampai sekitar tahun 2000, ini adalah generasi yang mereka itu mempunyai sifat kompleks. Pernah soro, belajarnya yo tutuk, dolani yo adoh, pengalamannya juga banyak. Dan kalau kemudian dia menghadapi ya sarang surupnya daripada kehidupan itu mereka sudah mengatasi semua. Dan keberhasilan itu biasanya dilihat dari orang-orang yang generasi ini. Sehingga anak-anak kita itu memandang ya bahwa mereka itu seperti menara gading. Menara gading itu apa? Sesuatu yang sudah sempurna. Sehingga menimbulkan sifat yang namanya perfeksi. Semuanya harus sempurna. Generasi muda ketika menghadapi seperti itu, apa ya iso nyonggah? Apakah iso ya meneladani atau kemudian mengikuti bapak-bapak mereka? Akhirnya apa? Mereka menjadi generasi yang sering menyalahkan diri sendiri. Untuk lari dari masalah, mengangkat harga diri, bukannya bekerja keras seperti bapaknya, malah kemudian berusaha meraih ekspektasi itu dengan menggunakan ya media yang abal-abal, yang namanya medsos. Dulu bapaknya kalau dia pergi dari Blitar ke Banyuwangi, ya, dia kan ya naik sepeda, yang ngondel, kan biasa. Dulu bapak saya itu ya dari bapak saya dulu kan ya apa itu guru ya. Tapi sebelum jadi guru itu untuk bisa membiayai sekolah itu
mencari uang itu dengan apa? Perjalanan ke Pakliknya itu dari Ngawi ya ke Situbondo itu melaku. Dan selama perjalanan itu dia motong itu matun yang sawah, macam-macam. Sampai berapa tahun itu sampai di Situbondo. Ya, sambil mencari penghidupan, ya sambil kemudian ngenger rumahnya Paklik. Itu jalannya sangat, saya diceritain itu ya tiap hari mangane ya seeneknya. Dan itu dilakoni seperti itu saya melihat dulu. Ya, kalau kemudian generasi sekarang melihat itu ya iso nyunggah. Jelas tidak mungkin lah, generasi muda kita konsoro gitu tidak mungkin. Tapi bagi kita yang dulu angkatan 80-an, yang jenengan uripe itu dengan Petromak, turu itu ya dengan menggunakan ublik, kalau bangun sampai irungnya itu ya ireng kabeh kena langes, jenengan itu adalah memang angkatan ya 80-an. Angkatan yang benar-benar mengalami loro-lokonya ya daripada zaman ini. Dulu Pak Harto tahun 70-an, ya karena kita dilanda kelaparan ya itu sampai kemudian mengimpor ya dari Amerika itu bulgur. Oh ya bulgur. Dari gandum itu loh. Yang rasanya tidak karuan, tapi itu dimakan juga. Dalam rangka apa? Supaya kemudian kita tidak kelaparan. Jadi tantangan tadi itu membentuk ya, generasi X, Y, itu menjadi generasi yang kuat. Itu ketika punya anak, mereka punya pikiran sama semua. Coba kalau jenengan tuh weekend gitu, ya mereka punya pikiran sama. Ya kemana? Ke Malang. Akhirnya apa? Malang itu macet semua. Ya Banda. Kok yang Surabaya, jalannya sepi kan lewat Trawulan itu. Tapi mereka semuanya ke Surabaya. Karena apa? Pikirannya sama. Nah, generasi X dan Y itu ketika punya anak, mereka juga punya pikiran sama. Apa? Memanjakan. Tidak mau diberikan beban yang berat. Sehingga mereka akhirnya tidak berani menghadapi tantangan. Dan itu nanti akan menjadi PR. Karena orang tua mereka nggak akan bertahan sampai usia 70, 80 kan begitu ya. Dan ketika mereka harus golek pangan dewe, baru merasakan. Seperti sekarang ini kan menghadapi krisis ya. Krisis keuangan, krisis ya moneter, krisis keamanan. Coba sekarang itu antara PP dengan kripto tukaran. Muda Pancasila dengan apa? Punyanya Hercules itu loh ya. Ya, itu karena apa? Ya Indonesia tidak aman ya. Karena apa? Pertikaian ormas mulai terjadi. Kemudian juga permainan gus-gusan itu loh. Ya, itu sudah mulai muncul semua. Akhirnya kemudian menghalalkan segala. Kalau menghalalkan segala cara, menarik uang dari masyarakat dengan cara seperti itu, ini akan bisa membuat masyarakat ya yang sudah stres itu sebenarnya pengennya itu kan penghiburan. Ya. Nah, penghiburan ini kalau keliru, ya akhirnya kemudian mereka jadi salah arah. Karena masyarakat kita itu perlunya itu bukan hiburan. Coba kalau hiburan taknan diundang di mana di alun-alun, udan pun mereka datang, ya Pak. Tapi kalau untuk sholat jamaah sulit. Mereka mampu ya udan-udan begini naik Gunung Semeru, naik Gunung Bromo, ya naik Gunung Raung. Mereka mempunyai kekuatan yang luar biasa. Tapi adzan dikumandangkan untuk budal 5 meter sekomanya, abot tidak kan? Ya berapa banyak ya main barbel itu sampai ototnya melentung-melentung kabeh ya. Tapi hanya untuk mengangkat kelopak mata tok itu loh, untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, sholat tok saja itu sangat sulit. Karena itu ma'asyiral muslimin, ada yang menaikkan derajat lagi, yaitu 3 hal. Ada 3 hal yang akan menaikkan derajat berkaitan dengan sholat. Yang pertama apa? Yaitu adalah ya isbaghul wudu indal makari. Yaitu kalau seseorang itu menyempurnakan wudhu ketika dia mau sholat. Menyempurnakan wudhu, kemudian dia sholat, ini akan mengangkat derajat seseorang. Kemudian yang kedua, kasratul khuta' ilal jamaah. Memperbanyak langkah untuk menuju pada sholat jamaah. Ada seorang sahabat itu, rumahnya dekat dengan Masjid Nabawi, ya dia request kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau tak pindah mawon ya. Kok mau pindah? Kanten wonten hadis niki, siapa yang memperbanyak
langkahnya menuju ke masjid, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Saya pengen pindah rumah agak jauh supaya saya langkahnya menjadi banyak. Ternyata tidak diperbolehkan oleh Rasulullah. Oh, jangan mempersulit diri lah. Sampai ya tetap saja rumahnya di situ. Tapi dia tetap ngengkel. Sehingga kalau dia mau ke masjid dia mubeng dulu. Mutar. Aswatul khuta. Para sahabat itu ya, demennya saya itu mereka itu benar-benar mempunyai ya semangat ya untuk fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan. Sehingga akhirnya kemudian Rasulullah mengatakan ya semakin banyak langkahnya derajatnya menjadi semakin tinggi. Karena tingkatan surga itu sebanyak huruf yang ada di Al-Quran. Huruf banyak apa? Saking derajatnya surga. Jadi kalau orang itu nanti dapatnya surga sing bawah-bawah itu kadang-kadang meri kepada yang di atas. Wah, mungkin enggak. Nyapo keruduk. Ya, akhirnya apa? Yang ada cuma penyesalan saja. Karena itu, kalau kita bersungguh-sungguh, ya nanti kalau kita memperbanyak langkah, itu juga akan menaikkan derajat juga. Yang ketiga, yaitu adalah ingtadzirus sholah ba'da sholah. Yaitu menunggu sholat untuk sholat berikutnya. Dengan jamaah maghrib, enek pengajian, kemudian sholat isya, tunggu seperti itu. Derajatnya juga dinaikkan oleh Allah. Begitu mudah Allah menaikkan berkaitan dengan sholat. Ya, karena orang itu kalau terbiasa disiplin, maka dia mempunyai hati yang jasadus sabiron, yaitu adalah jasad yang sabar menghadapi berbagai macam kesulitan. Rasulullah itu sejak kecil menghadapi kesulitan. Disusui oleh Halimah Sa'diyah di tempat yang sangat terasing, kemudian hawanya dingin, makanannya juga cumpen, dan dia harus berbagi dengan anaknya Halimah Sa'diyah yang jumlahnya banyak. Artinya apa? Belajar berbagi, belajar menggunakan bahasa fusha Arab asli, supaya Rasulullah itu menghadapi banyak kesulitan dengan apa? Membantu keluarga Halimah Sa'diyah untuk angon, wedus. Dia masih di bawah 6 tahun. Artinya apa? Dia kan berarti rekoso kan? Bahkan ketika beliau remaja itu diajak untuk melihat keramaian di kota Mekah, maka beliau itu kemudian mempersilahkan teman-temannya untuk berangkat. Beliau itu mungkin diserang kantuk yang hebat, sehingga oleh Allah dilindungi untuk tidak melihat keramaian tadi. Akhirnya apa? Dia tertidur di pinggiran kota Mekah. Kalau dia diajak temannya ketika habis pengembala itu dari hartawan di Mekah, supaya dia kemudian ikut melihat keramaian. Artinya apa? Yaitu adalah ya badanun sabiron, yaitu adalah badan atau fisik jasad jisim yang itu kuat menahan kesabaran. Berapa banyak orang kita yang tidak sabar, akhirnya apa? Terserang gaten. Nah, menikah kan usum resesi ya. Kalau resesi itu sedang ya tinggi, suku bunga juga naik, kemudian debt collector kalau datang, ini sebelum debt collectornya datang, ngechat saja, gatalnya sudah muncul. Buren, eksim, ya, kemudian sindap, metu kabeh. Jadi sindap itu tanda dari stres. Kok DKI selsan dalam jumlah yang banyak, ya tidak mari, Pak. Nanti akan timbul lagi. Karena apa? Efeknya psikis. Anak-anak kita yang kemudian tidak betah mondok, biasanya nanti rambutnya itu brodol, kemudian sindapnya keluar semua. Sebenarnya menunjukkan dia tidak kerasan. Bukannya diseneni, tapi kemudian harus memotivasi. Karena nggak enak uang itu sampai ibu seneng, tidak enak. Ya Pak, tapi anak itu kan harus kemudian mendapatkan kuota tantangan. Menurut ahli ilmu pengetahuan namanya ya challenges quotient. Challenges quotient itu adalah kuota tantangan. Jadi manusia harus mendapatkan yang namanya kuota tantangan. Karena itu saudara-saudara kalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hilm ini adalah sifat yang kemudian ditampakkan oleh Kanjeng Nabi ketika masuk di kota Mekah pada waktu Fathul Mekah. Apa jawaban beliau pada orang yang sering menyiksa beliau? Apa jawaban beliau ketika beliau melihat orang yang pernah menzalimi ya Kanjeng Nabi ketika berada di Mekah? Siapa yang memberikan fitnah, siapa yang melemparkan kotoran ketika beliau itu kemudian ya, sholat, siapa yang kemudian mencekik beliau dari belakang ketika beliau dalam keadaan rukuk menghadap Ka'bah. Ketika beliau masuk di kota Mekah, apa jawaban beliau? Idhabu wa antumul tulaq. Pergilah semua, aku maafkan semua.
memaafkan pada orang yang terzalimi, ini adalah sebuah perbuatan yang sangat luar biasa. Itu harus terlatih akhirnya. Kalau kita tidak melatihnya, ya dilatih sejak sekarang. Karena manusia itu kalau tidak dipaksa untuk menuju kepada kebaikan, tidak bisa. Karena itu kita harus berusaha, ya, merubah diri itu memang tidak semudah membalik tangan. Tapi kalau dipelajari terus-menerus, akhirnya kita pun juga bisa berubah. Yang membuat kita menjadi tidak bisa berubah apa? Cuma satu, maksiat. Kalau orang berbuat maksiat itu kadang-kadang dia harus bermujahadah untuk lepas dari kemaksiatnya tadi, maka untuk taat itu dibutuhkan kuota energi yang lebih banyak. Karena hidup di dunia itu cuma ada energi dan vibrasi. Dan frekuensi, itu menurut teori daripada Tesla. Tesla itu mempunyai teori bahwa seluruh dunia itu mesti ada energinya, ada getarannya atau vibrasi, juga ada frekuensinya, sehingga membentuk yang namanya performa manusia itu. Kalau jenengan vibrasinya itu baik, getarannya itu baik, isinya cuma Quran dan Sunnah, maka jenengan nanti akan terkondisi dengan jadi orang baik. Kalau dengan frekuensinya itu dengan frekuensi orang yang sama, maka arwahun junudun mujanadah. Arwah atau ruh itu adalah ya sebuah pasukan yang bisa saling menyatu. Orang yang suka ngaji, senengannya juga orang yang suka ngaji. Wong sing seneng adu jago, senengannya wong sing adu jago juga. Orang yang senengane ya itu melacur, maka dia akan bertemu dengan orang yang suka berzina dan melacur juga. Jadi semuanya itu sesuai dengan frekuensinya. Arwahun, junudun, mujanadah. Di arwah atau ruh itu mempunyai sifat yang sama. Akan dikumpulkan sampai di akhirat itu dengan orang yang mempunyai frekuensi sama. Jadi orang punya vibrasi, punya frekuensi. Nanti kalau vibrasi dan frekuensi itu kemudian bergetar dengan tekanan yang tinggi, high frekuensi, high vibration, maka yang terjadi energi kita itu menjadi tinggi. Kalau energi kita tinggi, maka ketika kita dimanapun berada, contohnya, dengan masuk di supermarketnya sepi, dengan masuk tiba-tiba pelanggannya mak brudul-brudul. Dengan tekon yang ngomai konco, orang mau kucing kok ngelus-ngelus. Jadi sampean, ya, energi sampean itu tinggi. Atau jenengan kemudian berada di masjid, romora tah cilik-cilik mendekati jenengan, ngajak dolan, ya, atau jasai hello saja. Menunjukkan anak-anak kan masih bersih kan. Jadi kalau kemudian orang itu melihat ya seseorang yang kemudian didemeni energinya tinggi mendekati. Tapi kosok wong pun kalau orang tidak punya energi, delok-delok emak semerpet. Delok-delok gitu loh. Orang itu akan terasa. Jadi pun wedi delok girap-girap. Bahkan nangis ya. Atau kemudian toko yang rame awake dhewe mlebu langsung sepi. Ini berarti jangan masuk di restoran sepi kok malah rame, berarti energi dengan besar. Jenengan yang ngirim delivery order, kan jenengan ngirim siji tiba-tiba mak brudul banyak sekali request, berarti energi baik. Jadi semuanya ini hidup itu tergantung pada vibrasi tadi. Cuma vibrasi yang dari langit lah yang kemudian akan membuat kita menjadi bahagia. Vibrasi dunia membuat kita menjadi kecewa. Wong pangkatnya dhuwur sekalipun, ya, mempunyai banyak sekali ayahan, nanti lama-lama apa? Dia tidak punya hobi. Isinya apa? Dituntut pekerjaan. Dia punya hobi, tapi hobinya itu hanya untuk pencitraan. Hanya untuk pencitraan supaya kemudian jabatannya bisa tetap langgeng. Kan pamrih kan? Jadi orang yang kemudian mempunyai kedudukan tinggi sekalipun, dia masih naik vibrasi. Derajat, pangkat, sampai keramat. Dukunan biasanya pengen keramat lah. Untuk menaikkan harga dirinya tadi. Itu adalah menaikkan sesuatu derajat di dunia itu akan membuat kita menjadi kecewa. Karena itu energi kita harus ukhrawiyah, harus langit. Frekuensi kita adalah frekuensi orang yang beriman. Energi kita ini adalah energi rahmatan lil alamin. Jika kalau kemudian kita ngaji, dulu ngaji itu yang paling anak saya, ustadz saya yang paling
Dianggap orang lain itu tidak mampu menyampaikan materi. Dalilnya tidak pakai akeh, ngomong yang jujur, kadang-kadang moco, ya. Tapi beliaunya itu ikhlas. Materinya sampai sekarang ngelontok, tidak akan hilang. Saya juga heran. Sedangkan guru saya yang lain, yang itu kemudian, wah ilustrasinya bagus, hafalannya banyak, hafal Quran dan sebagainya, berlalu begitu saja. Kenapa itu? Karena kadang-kadang kalau orang itu sudah populer, kadang masuk yang namanya pambekan. Pambekan itu apa? Orang yang kemudian terselip dalam hatinya itu sum'ah atau bangga diri. Nah, bangga diri itu ketika dia menyampaikan materi, materinya tidak masuk. Yang masuk sedikit, apalagi uang saya suka pamer, show-off. Itu suka pamer. Atau kemudian dia riak, atau ada angkuhnya, ladak merendahkan orang lain. Dan di rumahnya cuma guyone tok nanti. Nah itu ketika kita kemudian pengen itu naik derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mempunyai yang namanya sifat hilm. Dua, yaitu tawadhu. Tawadhu itu bukan tertawa sambil duduk, bukan. Jadi tawadhu itu adalah rendah hati, nyegoro. Atine itu kemudian ya seperti air laut, tenang, dalam. Tapi kalau sudah kemudian mengeluarkan potensinya, ombaknya itu bisa bergulung-gulung. Potensi daripada kerusakannya itu besar sekali. Jadi orang yang rendah hati itu, ya, nanti ketika berperang, kayak Ali bin Abi Thalib melawan Abdul Wud, gedengkot pendekarnya Quraisy. Kudanya itu paling besar seluruh Arab. Besarnya kudanya tadi, ketika melewati Khandaq itu bisa melewati. Jaraknya Khandaq itu 5 meter. Kuda itu kalau mau meloncat mesti keprosok, Pak. Tapi kudanya Abdul Wud itu bisa meloncat sampai ke pertahannya kaum muslimin. Dan kemudian yang menantang siapa? Ya Rasulullah, izinkan aku untuk menantang Abdul Wud tadi. Rasulullah menoleh, ternyata Ali bin Abi Thalib. Silahkan. Karena Rasulullah sudah tahu kekuatan Ali bin Abi Thalib. Dan umurnya beliau saat itu masih 17 tahun. Marvel bilang umurnya. Ya? Nah, sak dhuwure Marvel didik. Sak dhuwure Marvel, Ali bin Abi Thalib itu memegang pedang Zulfikar. Yang pedang itu beratnya tidak terlalu berat, cuma 50 kilo. Kira-kira Marvel kuat enggak? Angkat apa itu? Pedang 50 kilo. Itu kalau jenengan pengen lihat itu tiruannya yang ada di Museum Topkapi Turki itu ada. Beratnya itu sangat berat sekali. Tapi kemudian ya ketika para sahabat itu pedangnya berat-berat. Tidak ada yang enteng. Jika kalau mereka itu gabrukan dengan orang Romawi, ombak mereka patah semua. Kekuatan itu munculnya dari mana? Dari kesabaran badan mereka menghadapi tantangan alam. Bayangkan ya, kalau jenengan lihat film Cina itu kan wakeh ajian itu. Jogging kang, wekang, ada tenaga dalam, ada singkang. Jin itu sati, kang itu tenaga. Kalau berat bahasa Hokkien itu, kalau orang itu kemudian punya kekuatan yang dahsyat seperti itu, ternyata ketika Sa'ad bin Abil Waqqas itu menyeberangi sungai Sin dan masuk ke Cina, maka pasukan Cina itu ketika menghadapi pasukan Sa'ad yang pertama kali, maka kemudian mereka tidak mau berperang. Ya. Ahli nujumnya dinasti Tang itu mengatakan ora iso menang sampai minta perjanjian saja. Apa yang dikendaki oleh pasukan Sa'ad bin Abil Waqqas. Maka Sa'ad bin Abil Waqqas cuma mengatakan kalau kamu berjanjian, kamu membayar uang jizyah. Jizyah itu adalah uang keamanan. Jika uang keamanan itu untuk melindungi tentara Tang, ya, kerajaan Tang itu dari serangan musuh. Itu kemudian dipenuhi oleh Kaisar Tang yang sepuh itu bijaksana, sehingga akhirnya dinasti Tang itu menghormati berdirinya komunitas Islam pertama di Cina di daerah Xianjing. Xianjing itu juga ada kuburannya Sa'ad bin Abil. Dakwahnya masuk di negeri Cina tanpa berperang. Itu kita yang Islam perangi terus, saya kira gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ya ada dakwah Islam itu pernah masuk di Cina itu dengan ya cara yang seperti di Indonesia. Indonesia juga begitu kan. Bayangkan ya kerajaan Majapahit
itu kemudian ada pembesarnya yang namanya Syekh Jibatil Kubro, itu kemudian dikuburkan di daerah ya tempat raja-raja itu dikuburkan. Artinya apa? Dia dihormati sebagai pejabat istana. Ini merupakan simbiosis yang luar biasa, sebuah toleransi yang ditampakkan oleh dakwah Islam baik di Indonesia maupun di China, menunjukkan bahwa ya dakwah itu bisa dilakukan dengan cara yang Jadi ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum, maka orang yang tawadhu, ada orang yang rendah hati, yang nanti akan bisa mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man tawadhu'a, hadisnya ini ada, man tawadhu'a rafa'ahullah. Barang siapa yang tawadhu, rendah hati, maka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang itu kemudian sombong, sum'ah, angkuh, ladak, sering ngono-ngono wong, biasanya wong Jawa iki ngomong ojo dumeh. Sugih, dumeh, ganteng, dumeh pangkat, dumeh derajat dan sebagainya. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Mereka menjadi itu kalau orang itu rendah hati, maka banyak orang yang menyukai dia. Vibrasinya mesti baik. Karena orang yang rendah hati itu akan membuat hati itu akan menjadi tidak bergejolak. Karena itu seorang guru yang tenang akan memberikan ketenangan kepada muridnya. Sehingga di dalam bab-bab yang berkaitan dengan thalabul ilmi, ini biasanya kalau orang itu mempunyai sifat tawadhu, anda pasor, maka inilah yang nanti akan membuat dia itu mendapatkan banyak sekali keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Para imam-imam mazhab semuanya adab asar semua. Kanjeng Nabi mengajari para sahabat juga mempunyai sesuatu yang rendah hati. Abdurrahman bin Auf, sahabat yang paling kaya dari Kanjeng Nabi, kalau makan tuh pakaiannya sama, bahkan waktunya sama, makan dengan budaknya. Artinya apa? Setara. Kalau orang kita kan enggak kan, mau datang harus ngesot dulu. Oh ya, duk jengkeng itu loh kan, kan harus ngesot dulu kan. Akhirnya apa? Terjadi hierarki. Dalam Islam enggak ada. Abdurrahman bin Auf itu kalau makan ya dengan budaknya. Nabi Ibrahim kalau makan itu nyeluk orang ya sampai 20 kilo, 40 kilo untuk golek uang supaya kemudian bisa diajak makan bersama. Itu kenapa? Ya, Nabi Ibrahim disebut sebagai Abu Dhaifan, yaitu adalah bapaknya para tamu. Dia itu punya kambing sak lembah, sapi sak lembah, dan juga ya onta itu satu lembah itu penuh, itu semuanya miliknya Nabi Ibrahim. Angking beliau lomanya itu kalau ada tamu teknis stok. Angking lomanya Nabi sampai sekarang ya Bait Ibrahim yang di Khalilur Rahman, daerah Khalil Ibrahim, sampai sekarang rumah itu masih ada, namanya rumah Ibrahim. Baitul Duyuf. Mana rumah itu pintunya ada di depan, ada di belakang. Sampai sekarang orang itu masih menyediakan makanan. Ada orang yang lewat di situ, Khalil Ibrahim, kuburannya Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Sarah dan sebagainya. Kalau mereka itu masuk di situ harus makan. Pernah seorang kaya itu kita ditawari makan, dia tidak mau. Hingga akhirnya kemudian ketika dia pulang ke rumah, diimpeni Nabi Ibrahim. Ya pokoknya ngomah murah makan. Ini bolak-balik sampai kemudian dia datang lagi tempat situ untuk makan. Tapi ternyata dia tidak menemukan makanan. Datang di situ tidak menemukan makanan. Sehingga akhirnya cuma ditemukan remah-remah itu, dia makan juga. Kalau orang itu dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan apa? Bisa makan di rumahnya Nabi Ibrahim. Sampai sekarang masih ada. Jadi kalau jenengan nanti dolan di Palestina, ya ada kubur. Nanti sekarang masuk protektoratnya Israel. Tapi kalau jenengan pakai visa Indonesia turis, boleh masuk. Kalau turis malah boleh masuk. Di situ jenengan nanti akan disediakan makanan yang lengkap, dan kalau jenengan makan, ya barokahnya luar biasa. Jadi makan yang berbarokah itu di tempat situ. Jadi ikhwani fillah, azakumullah iyyakum, ini adalah yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu adalah sakha. Sakha itu apa? Dermawan. Jadi kalau orang itu kemudian dermawan atau jawad, maka dia akan banyak mendapatkan
perlindungan dari Allah. Shadaqatus sirri tudfi'ul bala. Siapa yang bersedekah secara diam-diam, Allah akan mengangkat balanya. Dan raf'ul darajat, yaitu akan menaikkan derajatnya beberapa tingkat, sehingga orang yang senantiasa dermawan, baik dermawan harta, dermawan waktu, dermawan ilmu, kan banyak kan orang yang dermawan, menyampaikan sesuatu itu tanpa perhitungan, itu nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keutamaannya. Karena itu maka ketika kita kemudian berusaha untuk menjadi orang yang dermawan, inilah yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu kalau kemudian ya dia itu sholat, kadang-kadang sholatnya itu beratahiyat langsung mak pelencing. Para sahabat bingung, ya Rasulullah, apakah jenengan mendapatkan wahyu yang baru? Maka Rasul mengatakan, bukan. Aku tadi ketika sholat ingat ada sesuatu yang belum aku sedekahkan. Jadi kadang-kadang sholat itu ada bayangan-bayangan kebaikan, ya, itu cepat ditunaikan. Tapi kalau ada bayangan yang buruk, berusaha untuk ditindas. Jadi orang itu akan ingat sesuatu ketika dia dalam keadaan sholat. Baik yang disukai, apapun yang atau tidak disukai. Itu pasti dia akan sering mendapatkan yang namanya khotirat atau lintasan-lintasan. Karena itu kalau jenengan sholat, ya, mau pemenannya harus dintas orang. Ibu bar mau apa ya ini? Itu pasti masuk ya ketika kita dalam keadaan sholat. Karena setan mengingatkan kita ya, tentang hal-hal yang tidak kita sukai dan yang kita suka. Akan masuk. Karena itu kalau kita kemudian sahha atau kemudian dermawan, maka Allah akan membalas ya dengan banyak sekali ya balasan dari Allah, yang salah satunya itu adalah kita diangkat dari azab. Banyak sekali sekarang itu kadang-kadang orang itu melalaikan waktu, nanti diberikan peringatan oleh Allah itu dengan apa? Banyak cobaan. Jadi cobaan itu jangan dianggap hukuman. Tapi cobaan itu adalah sebuah pelajaran supaya jenengan dados sosok yang pangerten. Pangerten itu apa? Mengerti tentang hakikat jadi tinggu apa. Semua cobaan itu akan mengantarkan manusia kepada kemuliaan. Berapa banyak tumbal yang dibunuh oleh Israel. Akhirnya sekarang kemudian Palestina bisa menghadapi banyak ya sekali istilahnya pujian dari banyak bangsa. Membebaskan sandera dalam keadaan sehat walafiat itu luar biasa. Tidak diusik, tidak disakiti, tidak diapa-apain. Sedangkan kalau orang Palestina dibebaskan, rusak kabeh awake, disiksa bisa-bisa oleh Israel. Tapi Hamas ketika membebaskan pasukan yang ditahan sejak 7 Oktober dulu dalam keadaan sehat walafiat, makan banyak yang gemuk mana. Bahkan anjingnya yang sekalian ditangkap itu masih dalam keadaan sehat walafiat. Kan ada anjingnya. Jadi anjing saja dirumat oleh Hamas. Apalagi menung. Ini adalah akhlak Islam, di mana kalau mereka dermawan pasti akan mendapatkan keutamaan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yaitu adalah husnul khuluq. Husnul khuluq itu adalah akhlak yang mulia. Menurut Ibnu Mubarak, Abdullah Ibn Mubarak, dia mengatakan unsur daripada husnul khuluq itu ada 3. Yang pertama yaitu adalah bastul wajhah, yaitu wajah yang senantiasa berseri-seri. Delok itu langsung mengingatkan pada akhirat. Karena ya, orang itu lihat wajah sing delok neraka tok. Tapi kalau jenengan delok wajah kok kemudian gemar sholat, gemar kepada akhirat, gemar kepada kebaikan, cepat ya memenuhi banyak ya hal-hal yang ma'ruf. Nah ini jenengan berarti benar-benar mempunyai bastul wajah. Itu adalah wajah yang kemudian membuat orang itu menjadi zikrul akhir pada Allah. Kemudian yang kedua yaitu badlul ma'ruf. Badlul ma'ruf itu senang menunaikan kebaikan. Ya, misalnya ada seseorang yang diangkat di surga karena apa? Menyingkirkan halangan dari jalan. Cukup membuat orang masuk surga. Bahkan ada orang yang kemudian memberikan santunan pada fakir miskin. Ikhlas, tidak pernah dilihat. Itu jalan, bisa masuk surga. Ada orang yang berinfak banyak sekali, tapi dipelotro di media massa.
Akhirnya apa? Ketika ditagih di akhirat, ternyata zong, prank ya oleh malaikat, ternyata semua yang disedekahkan itu kemudian ternyata tidak mendapatkan hasil yang ekspektasi atau sesuai dengan harapan. Nah itu ikhwanifillah ya. Pertama bastul wajah, kedua badrul ma'ruf, dan yang ketiga kaful adha, yaitu menahan badan kita untuk tidak menyakiti orang lain. Di akhlak yang mulia ada tiga tadi. Dengan itu menahan diri untuk tidak berbuat maksiat, itu akhlak yang baik. Dengan menahan diri untuk kemudian tidak sewot kepada orang lain, maka ini juga ya, akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu memenuhi timbangan kapan alhamdulillah. Karena itu berapa banyak amalan yang alif sholat maupun puasa seseorang satu itu adalah husnul khuluq, bastul wajah, badrul ma'ruf, dan kafu. Kalau itu kita lakukan, maka kita akan dinaikkan derajatnya oleh Allah SWT. Yang menaikkan derajat lagi yaitu dari surat Al-Mujadilah. Kalau kita banyak yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma, kita naik derajat kita kalau kemudian kita banyak-banyak mencari ilmu. Jadi santri itu jadi thalabul ilmi faridatun ala kulli. Maka kalau kita kemudian mencari ilmu, itu nanti ketika kita mencari halal dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencari ridha Allah diberikan jalan yang benar. Mencari hidayah dicepakni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicepakni kalau kemudian cuma kita punya kerentek yaitu thalabul. Kalau demikian, ikhwan fillah, jazakumullahu wa iyyakum. Moga-moga ini akan bisa memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Sehingga insya Allah ya kita menjadi pribadi yang kamilah, yang sempurna. Yang dalam kesempurnaan itu kita berjuang dengan sungguh-sungguh dalam rangka untuk merantasi semua ya cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dan berbuah menjadi barokah di dalam kehidupan kita ya sampai di qul qouli hadza wastaghfirullahalazim li wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.